kelas 30106004 dari jurusan Tadris Biologi 5A di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri IAIN Batu Sanggar. Baiklah teman-teman, di sini saya akan melanjutkan menyampaikan suatu materi pada materi morfogenesis tumbuhan di mana dosen pembimbing saya yaitu Ibu Wirini Kurnia Fitri MSI. Langsung saja, yang pertama yaitu yang akan saya jelaskan mengenai dari kurva pertumbuhan. Pertumbuhan dari suatu tumbuhan pada umumnya dapat diukur berdasarkan perubahan panjang, perubahan dari tinggi, ataupun dari perubahan massa per unit waktu. Dan ini semua dapat kita lihat pada suatu kurva pertumbuhan. Pada umumnya, kurva pertumbuhan dapat kita lihat pada suatu kurva sigmoid. Kurva sigmoid merupakan suatu kurva yang paling dasar, yang mana berdasarkan pada satuan waktu. Di mana pada kurva ini terdapat beberapa fase. Yang pertama yaitu ada fase lag, di mana fase ini berjalan sangat lambat. Yang kedua ada fase secara logaritmik, di mana fase ini berjalan dengan cepat. Dan yang ketiga ada fase linear, di mana fase ini berjalan mulai stabil dan mulai konstan. Dan yang keempat ada fase secara stasioner, di mana pada fase ini berjalan paling stabil dan juga paling konstan. Baiklah teman-teman, yang kedua saya akan menjelaskan tentang pengontrolan perkembangan ataupun pertumbuhan dari suatu tumbuhan. Pengontrolan perkembangan dan pertumbuhan dari suatu tumbuhan dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu secara fisik, di mana pada secara fisik dapat kita lihat pada contohnya yaitu dengan melakukan suatu pemangkasan terhadap suatu tumbuhan, di mana ini bertujuan untuk merubah dari ukuran, bentuk ataupun dari arah tumbuh dari suatu tumbuhan tersebut. Yang kedua yaitu ada secara biologi, di mana pada secara biologi ini dilakukan secara natural ataupun secara alami. Contohnya yaitu pada penyambungan suatu tumbuhan yang berbeda, di mana ini dilakukan untuk memodifikasi atau memodifikasi dari sifat suatu tumbuhan. Yang ketiga yaitu ada secara kimia, di mana secara kimia ini dilakukan dengan menggunakan suatu hormon. Hormon merupakan suatu senyawa organik yang pada konsentrasi rendah dia dapat berfungsi pada proses perubahan suatu fisiologi tumbuhan, di mana pada proses fisiologi dapat mengubah dari pertumbuhan atau diferensiasi dari suatu pertumbuhan si tumbuhan tersebut. Baiklah teman-teman, yang ketiga saya akan menjelaskan mengenai dari hormon tumbuhan. Seperti yang kita ketahui bahwa pada suatu tumbuhan itu dia memiliki dari 5 hormon yang sangat penting yang harus dimiliki oleh suatu tumbuhan. Tetapi sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu apa sih hormon itu. Hormon merupakan suatu senyawa organik yang dimiliki oleh suatu tumbuhan, di mana ini berfungsi pada proses perubahan fisiologi terhadap suatu tumbuhan tersebut. Dan ada 5 hormon yang sangat penting pada tumbuhan tersebut. Yang pertama yaitu ada hormon oksid. Hormon oksid merupakan hormon yang terdapat pada titik tumbuh suatu tumbuhan, seperti pada ujung tunas, ujung akar, kambium, bunga, ataupun pada buah. Hormon oksid ini dia berfungsi pada untuk merangsang dari pertumbuhan sel ujung akar, ada untuk merangsang dari pertumbuhan akar lateral dan akar dari suatu akar serabut, dan untuk merangsang dari sel ujung batang juga dapat merangsang pada pembentukan buah dan
bunga dan juga dapat mempengaruhi atau menyebabkan dari diferensiasi menjadi suatu silem. Yang kedua yaitu ada hormon giberelin. Hormon giberelin dia memiliki sifat yang sama pada hormon auksin, di mana hormon giberelin ini dapat kita jumpai di seluruh bagian tumbuhan. Di mana hormon giberelin ini dia berfungsi pada yang pertama, yaitu dia dapat mempengaruhi dari perkembangan dari suatu bunga dan buah, dapat mempengaruhi dari perkecambahan dari biji, serta dapat merangsang dari pertumbuhan, pembelahan, serta pemanjangan dari suatu sel. Yang ketiga yaitu ada hormon dari sitokinin, di mana hormon sitokinin ini dia mempengaruhi dari pertumbuhan, pengaturan dari pembelahan sel ataupun dari pemanjangan sel, di mana hormon dari sitokinin ini dia berperan untuk pemanjangan dari usia suatu jaringan tumbuhan. Dan berikutnya yang keempat yaitu ada hormon dari gas etilen. Gas etilen ini dapat kita jumpai pada suatu buah, dia sudah tua, tetapi buahnya tersebut dia masih berwarna hijau. Dan di sini dapat disimpan buah tersebut dalam sebuah kantung, di mana ini berfungsi untuk mempercepat dari proses pemasakan buah tersebut. Dan disinilah berperan dari suatu hormon gas etilen untuk meningkatkan suatu respirasi pada buah yang masih mentah tersebut, agar buah tersebut dapat mempercepat dari proses pemasakan buahnya. Dan hormon yang terakhir yaitu ada gas absisat, di mana gas absisat merupakan suatu hormon, di mana hormon ini dapat mempercepat dari hormon ini dia berfungsi pada penghambatan suatu proses pertumbuhan suatu si tanaman, di mana hormon ini dia berfungsi pada dapat merangsang dari penuaan dari suatu daun, dapat merangsang dari percepatan dari pengguguran suatu daun, dan dapat menghambat pada masa dormansi suatu biji. Baiklah teman-teman, demikianlah penyampaian materi dari saya mengenai lanjutan morfogenesis dari tumbuhan, mengenai kurva pertumbuhan, pengontrolan perkembangan dan pertumbuhan dari suatu tumbuhan, dan juga dari suatu hormon tumbuhan. Saya minta maaf apabila ada kesalahan, dan di sini semoga ilmu yang saya sampaikan kepada teman-teman semua dapat bermanfaat khususnya untuk diri saya sendiri. Dan saya berterima kasih kepada Ibu, dan terakhir saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.